Salam, jumpa lagi dalam Imam Haryanto Insight. Pagi ini kita sangat berbahagia sekali berjumpa seorang yang sangat kita andalkan dalam berpolitikan Indonesia. Beliau adalah sangat mumpuni dan sangat berpengalaman berpolitik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Romahur Muzi. Ya, kita sangat berbahagia sekali pada pagi ini ketemu dengan beliau. Apa kabar Pak Romi? Baik, alhamdulillah. Syukurillah. Nah, ini saya beruntung sekali pada pagi ini kita akan banyak bertanya tentang bagaimana Pak Romi sendiri, partai politiknya, dan kemudian hasil pemilu saat ini dan bagaimana ke depan, ya. Nah, baiklah kita langsung aja bertanya. Pak Romi ini sejak Anda sekolah di SD ya, atau di masa kecil, apa yang mempengaruhi Anda sehingga sampai Anda tertarik berpolitik? Silakan. Pertama, tujuan hidup ya. Tetapi kalau saya menyampaikan tujuan hidup mungkin terlalu klise ya. Yang paling pertama tentu keluarga. Karena saya lahir di keluarga besar politik yang memang sudah aktif sejak zaman Orde Lama. Kebetulan kakek buyut saya adalah pendiri Nahdlatul Ulama, ormas Islam terbesar yang sempat bertransformasi menjadi partai politik tahun 54 dulu dan menjadi pemenang ketiga terbesar di pemilu Indonesia tahun 55. Setelah itu turun-temurun kakek saya pernah menjadi Menteri Agama dulu dari Partai NU, kemudian almarhumah ibu saya juga menjadi pendiri Wanita Persatuan Pembangunan dan Ketua Umum yang pertama, dan sekaligus anggota DPR RI sampai tahun 2004 yang lalu. Jadi memang dari keluarga kami memang ya isinya politisi semua. Nah, dua kakak kandung saya juga ada yang jadi anggota DPR RI juga sebelum saya. Jadi memang sudah inherent di dalam darah kami. Nah, yang kedua tentu tujuan hidup, karena saya waktu kuliah itu sangat tertarik dengan ekonomi meskipun saya latar belakang pendidikannya teknik ya. Saya waktu itu memiliki cita-cita untuk bisa dan sampai sekarang pun masih menaikkan perekonomian Indonesia ini menuju kapasitas yang seharusnya. Kenapa saya katakan gitu Mas Imam? Karena Indonesia ini negara dengan penduduk terbesar keempat di dunia. Setelah pertama India, kedua China, tiga Amerika Serikat, empat Indonesia. Tetapi ekonomi kita hari ini masih pada urutan ke-16 dunia. Artinya ini kan PR besar untuk seluruh pemimpin bangsa ini. Nah, saya waktu kuliah, itu semester 1, meskipun saya mengambil jurusan teknik, tetapi saya mendalami secara otodidak ekonomi, yang namanya buku-buku standar perekonomian yang diajarkan di Fakultas Ekonomi, itu saya lalap sendiri. Sinopsis perekonomiannya Profesor Budiono itu, jadi teman tidur saya tiap hari gitu. Dan waktu itu saya memang memimpikan pasti ada yang salah dengan pengelolaan ekonomi Indonesia ini sehingga memang Indonesia tumbuh di bawah potensinya. Nah, jalan yang paling mungkin untuk bukan hanya sekedar berpikir tetapi juga melaksanakan ya masuk ke partai politik. Karena di Indonesia politik adalah panglima. Meskipun Indonesia itu Reichsstaat, bukan Machtstaat, tetapi dalam praktek politik adalah panglima. Bukti bahwa Indonesia itu bukan Reichsstaat sebagaimana yang digariskan para pendahulu kita adalah banyaknya hukum-hukum yang dibelakangi oleh kebutuhan-kebutuhan politik. Kita tahu persis beberapa kejadian akhir-akhir ini termasuk menuju pemilu 2024 ini kan. Misalnya saya sebut sebagai tragedi hukum di Mahkamah Konstitusi. Dan kemudian juga di banyak perkara-perkara yang lain begitu. Jadi saya katakan memang di Indonesia politik adalah panglima. Maka saya kemudian terjun ke partai politik dan terjun itu tidak boleh tanggung-tanggung. Karena totalitas itulah salah satu kunci keberhasilan. Ini tips ini. Kalau kita mau berhasil ya manjadda wajada. Jadi kalau mau bersungguh-sungguh itu akan pasti alam semesta itu istilahnya mestakun, semesta mendukung.
akan mendukung semua keinginan kita sepanjang kita totalitas melakukan itu. Nah, dalam kuliah waktu itu saya kebetulan mendapatkan pelajaran-pelajaran penting selama di ITB. Totalitas dalam akademik itu hanya bisa bersamaan dengan satu lagi kegiatan kalau kita mau maksimal, yaitu totalitas dalam organisasi. Sehingga memang sejak kuliah saya sudah aktif di berbagai organisasi. Nah, sehingga kemudian mengantarkan kepada partai politik yang akhirnya menjadikan secara berjenjang, alhamdulillah saya ini mulai departemen di P3, kemudian naik menjadi wakil sekjen, menjadi sekjen, menjadi ketua umum. Jadi jalurnya itu sudah entrepreneur lah gitu ya. Artinya memang kita bukan politisi karbitan begitu, tetapi yang memang menelusuri karir dari bawah gitu. Baik. Nah gini, Mas Tommy kan dari keluarga atau genetiknya memang bersuasana politik lah, politisi. Nah, itu waktu itu nggak berpikir kenapa nggak sekolah politik, kok pilihannya sekolah teknik, tapi terus belajar autodidak, belajar ekonomi kan. Nah ini waktu itu pilihannya nggak ada dorongan misalnya belajar politik sekalian gitu, nggak ada? Karena politik itu kan learning by doing, bukan ilmu politik yang saya tuju, tetapi berpolitik. Dan berpolitik itu keterampilan. Kalau keterampilan itu ya tergantung kemampuan kita untuk mengasahnya, bukan untuk mempelajarinya. Ini bukan soal pengetahuan belaka, ini soal kemampuan mengaplikasikan. Dan pelajaran politik itu sudah diberikan sejak saya kecil. Karena bayangkan Mas Imam, saya itu baru kelas 1 SD sudah ikut kampanye P3 tahun 82 dulu. Jadi mungkin tidak banyak anak kecil yang saat itu ketika Orde Baru melarang anak-anak di bawah 17 tahun untuk ikut kampanye Betul. Sampai saya waktu itu ingat betul karena ibu saya almarhumah itu ketua Dewan Pimpinan Wilayah P3 Daerah Istimewa Jogja. Betul. Saya ikut kampanye itu disuruh sembunyi begitu. Jadi tetapi ketika di lapangan suruh lihat dari dalam mobil gitu ya, bagaimana kampanye tokoh-tokoh P3 waktu itu. Ada sekarang masih hidup Haji Roma Irama gitu betul. Nah, kemudian ada almarhum Kiai Syamsuri Badawi misalnya. Singa-singa panggung pada saat itu saya mengikuti. Jadi ngapain lagi belajar ilmu politik? Karena itu terlalu banyak teori gitu. Karena politik itu kan akan lebih bernilai kalau kita bisa belajar dari praktek. Apalagi banyak ilmuwan politik yang tidak memiliki penjelasan secara teori tentang apa yang terjadi dalam politik Indonesia. Jadi ibaratnya Indonesia itu tidak bisa lagi dijelaskan secara ilmu politik begitu. Sehingga memang praktek politik itulah yang saya pelajari. Dan yang terpenting dari semua itu ketika kita akan menyampaikan pendapat kita itu harus bold, harus istilahnya firm harus firm. Dan afirmasi itu bisa didapatkan kalau kita memiliki pengetahuan yang cukup tentang apa yang akan kita sampaikan. Itulah kenapa ketika saya kemudian akrab dengan media dan banyak media yang konon menggemari dari apa yang saya sampaikan, itu salah satunya karena setiap mau menyampaikan sesuatu saya harus afirmasi dulu. Ketika saya belum menjadi ketua umum mulai dari masih wakil sekjen mulai tampil waktu itu saya mesti tanya dulu sama ketua umum. Pak Ketum, izin ini saya mau diwawancara soal ini, apa yang bisa saya sampaikan, apa yang saya nggak boleh sampaikan. Itu selalu sampai hari ini. Artinya saya pernah menjadi ketua umum, tentu pendapat yang saya sampaikan adalah pandangan saya sendiri. Sekarang menjadi ketua majelis pertimbangan partai pun saya selalu tanya dulu sama ketum, tuh ini ada isu begini gimana gitu. Nah itu kuncinya, sehingga ketika kita menyampaikan itu partai pun tidak merasa tersinggung atau kemudian merasa didahului, karena memang apa yang kita sampaikan itu merepresentasikan pimpinan tertinggi partai begitu. Nah, soal komunikasi nah itu memang apakah adab komunikasi internal partai itu yang dilakukan oleh Pak Romi ini juga dipahami oleh teman-teman yang lain di sesama anggota partai? Tentu kan setiap partai politik memiliki mekanisme rapat rutin ya. Ada yang mingguan, ada yang insidental begitu sifatnya.
Nah, pandangan-pandangan saya ini yang paling banyak tersampaikan yang melalui komunikasi personal, bukan melalui forum rapat. Karena kan misalnya saya menyampaikan tentang A, sementara ketua umum mungkin belum menyampaikan tentang persoalan A itu. Nanti ada pimpinan partai yang lain. Gus, emang udah konsultasi ketua, kasih statement begini. Gus, memang ini nggak bahaya. Gus, memang ini arah partai kita begitu. Nah, saya sampaikan. Nah, dari situ maka prinsip dari pengelolaan partai politik itu komunikasi yang terbuka. Artinya terbuka itu maksud saya kepada sesama politisi partai ya, supaya mereka juga mengikuti secara seksama. Dan sekarang di era sharing, kita juga harus selalu kalau kita istilahnya sekarang gelombang sharing ekonomi, kita juga harus political sharing juga, bahwa pandangan-pandangan kita itu kita teruskan kepada rekan-rekan pimpinan partai, supaya mereka juga tahu. Maka saya sering meneruskan sendiri link-link podcast saya di grup internal P3 begitu. Kemudian pandangan-pandangan saya di media, konferensi pers saya, rilis saya itu sering saya publikasi sendiri di internal P3 supaya mereka tahu begitu. Terus gini, Pak Romli kan berpolitik kan. Apakah tujuan pribadi? Kebanyakan kan berpolitik itu kan ingin kekuasaan. Nah, kalau pribadi Pak Romli ini apa sih tujuan berpolitiknya? Bukan kebanyakan, saya mau koreksi tadi itu. Berpolitik itu tujuannya memang kekuasaan. Kenapa? Karena kita memiliki prinsip yang kita yakini benar tentang pengelolaan negara ini. Nah, untuk bisa menjalankan keyakinan kita, ya kita harus berkuasa. Kalau kalah, ya konsekuensinya menjadi oposisi. Di seluruh dunia itu mekanisme berpolitik begitu. Jangan kemudian ini oposisi karena kalah. Loh, Anda yang salah pernyataannya. Memang kalau kalah, Anda punya dua pilihan. Menjadi koalisi, bergabung pemerintah, atau menjadi oposisi. Dan itu pilihan setiap partai politik. Tetapi partai politik itu didirikan tujuannya untuk berkuasa. Jangan kemudian juga ada pernyataan mengatakan ini hanya mengejar kekuasaan. Aduh Mas, Mbak, salah. Memang kalau Anda berpolitik, itu tujuannya mengejar kekuasaan gitu. Orang bisa mengatakan bahwa oh enggak, tujuan utama itu kesejahteraan rakyat. Itu adalah tujuan ultimat. Ya, istilah saya itu tujuan paripurnanya itu memang menyejahterakan rakyat. Tetapi tujuan antaranya itu berkuasa. Bagaimana Anda mau menyejahterakan rakyat? Anda pegang kebijakan saja tidak. Bagaimana Anda mau menyejahterakan rakyat melalui pembentukan undang-undang, duduk di DPR saja tidak. Nah, jadi ini yang orang perlu pahami, sehingga memang di seluruh dunia mekanisme bekerjanya partai politik itu demikian. Ya, maka politisi itu di seluruh dunia adalah figur yang tidak populer. Nah, itu supaya Mas Imam juga tahu. Maksud saya nggak populer itu karena kan politisi itu kan tidak semua yang dia lakukan atau pandangan-pandangan dia itu sesuai dengan apa yang dikehendaki masyarakat. Bagi konstituensinya kadang juga sesuai, kadang juga tidak. Apalagi kepada yang bukan konstituensinya. Bisa berbeda sama sekali. Contoh misalnya ketika kita berbicara tentang bagaimana mengintegrasikan yang menjadi tujuan P3 dalam berpolitik, nilai-nilai Islam ke dalam hukum-hukum positif di Indonesia. Bagaimana caranya haji menjadi undang-undang. Bagaimana caranya wakaf menjadi undang-undang. Bagaimana caranya zakat menjadi undang-undang. Bagaimana caranya pendidikan keagamaan dan basis pesantren menjadi undang-undang. Itu kan tidak semua partai politik setuju. Betul. Misalnya ada partai politik yang memiliki pandangan sudahlah. Di Indonesia itu nggak perlu ada dualisme sistem pendidikan. Ada pendidikan keagamaan, ada pendidikan umum. Pendidikan keagamaan di bawah Kementerian Agama, pendidikan umum di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Ristek. Itu ada beberapa partai politik yang punya pandangan seperti itu. Nah, kita bertarung di DPR. Kita berargumen, nggak bisa. Ingat sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Mereka nggak bisa ngomong. Bahwa pendidikan keagamaan itu mutlak. Kenapa? Karena kalau kita mengacu kepada preambule, itu atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Nah, itu kan jelas. Kalau Anda mau menghilangkan pendidikan keagamaan dan menyatukannya dengan pendidikan umum itu, ada masalah apa dengan partai Anda? Ada masalah apa dengan Anda dengan pendidikan keagamaan? Begitu, misalnya gitu. Nah, ini yang saya katakan
ketika kita tidak duduk di DPR, bagaimana kita mau memperjuangkan? Iya. Boleh Anda bisa menyampaikan suara ke DPR, demonstrasi, menyampaikan pandangan, menyampaikan tulisan, ya kan? Tetapi kan yang ngambil keputusan itu DPR, Iya, betul. partai politik kan DPR itu gitu loh. Jadi itu yang saya katakan memang ya kita harus berkuasa dengan cara apa? Dengan cara bertarung di pemilu. Iya. Sepanjang pemilunya itu memang pemilu yang bermartabat. Iya. Tapi pemilu 2024 kemarin itu kan pemilu jahat, bukan pemilu bermartabat begitu ya. Kenapa bilang jahat? Kenapa? Saya bilang jahat karena memang pemilu kemarin, sebagaimana saya sampaikan di banyak podcast, adalah pemilu paling brutal dalam sejarah Indonesia. Ya, karena apa? Karena pemilu kemarin itu adalah pemilu yang basis pertarungannya itu murni uang, bukan ideologi partai, bukan adu program. Yes. Program itu hanya sekedar menjadi lip service belaka. Iya. Tetapi kemarin itu betul-betul pemilu berbasis uang yang menjadikan Indonesia terpuruk demokrasinya menjadi pemilu berbasis uang terbesar di dunia. Dan ini bukan klaim, karena ada disertasi Profesor Burhanuddin Muhtadi, guru besar ilmu politik di UIN Ciputat, yang merupakan karya ilmiah dan hasil penelitian dia bahwa Indonesia itu negara dengan money politik terbesar kedua di dunia. Oh. Ya, setelah Uganda, bukankah menyedihkan? Iya, Ya kan gitu. Nah, setelah Uganda. Nah, sekarang dengan pemilu 2024, Indonesia adalah negara dengan money politik terbesar di dunia. Coba baca hasil exit poll indikator politik lembaga yang juga dipimpin oleh Prof. Burhan. Iya. Exit poll pemilu 2024 kemarin, bandingkan dengan exit poll pemilu tahun 2004, 20 tahun yang lalu. 2004 dulu ketika survei itu baru mulai muncul di dunia politik kita, itu afirmasi masyarakat yang tercermin dari responden terhadap money politik itu baru di kisaran 15% sampai 20%. Artinya masyarakat itu mengatakan nggak boleh uang itu. Tapi yang kemarin Mas Imam bisa cek angkanya sudah 45%. 45% itu bisa dikatakan separuh. Itu pun yang malu-malu. Iya. Ya, artinya yang selebihnya itu menjawabnya malu-malu. Iya. Dalam praktek kemarin semua diterima. Bayangkan Mas Imam sekarang menjadi anggota DPR RI itu sekurang-kurangnya 20 miliar. Itu nggak akan nutup itu gaji dan seluruh pendapatan resmi selama 5 tahun. Percayalah, karena saya pernah menjadi anggota DPR. Saya udah 15 tahun di lingkungan Senayan itu, hampir 20 tahun lah di lingkungan Senayan itu. Dan itu tidak cukup. Terus gimana cara dapat pengembaliannya? Ya, wallahu a'lam, tanyakanlah kepada rumput yang bergoyang. Gitu aja. Nah, itu yang kemudian saya sedihkan begitu, karena loh, kalau pemimpin-pemimpinnya saja semua duduk dengan cara membeli, bagaimana nanti ketika dia memimpin, dia akan gantian membeli rakyatnya dan tidak mempedulikan aspirasi rakyatnya. Kenapa? Karena dia sudah merasa selesai dengan membeli suara. Bayangkan itu. Saya banyak cerita pemilu 2024 kemarin, rekan-rekan di internal P3 sendiri, nggak usah di tempat lain, yang sudah keluar 10 miliar nggak jadi untuk DPR RI. DPR kabupaten sekarang minimal 1 miliar. Minimal 1 miliar. Kalau kabupaten mungkin dengan uang 1 miliar masih bisa kembali ya, karena mereka itu sekarang take home pay-nya kurang lebih sekitar ya minimal 45 juta sampai dengan 60 juta. Artinya kalau kita bicara dia puasa aja, 60 juta kali setahun udah 720 kan. Ini kan dalam 2 tahun udah kembali. Iya, betul. Tetapi kalau DPR RI nggak kembali, Mas Imam. Ya, tapi kenapa terus banyak orang juga ngotot ya? Ya, karena DPR provinsi karena banyak orang yang kemudian yang penting jadi, lebih baik keluar 20 miliar jadi daripada 10 miliar nggak jadi. Ini udah kayak orang main judi lah. Istilahnya itu sudah nafsu keinginan ya, besar, ya. Sudah nafsu yang menuntunnya gitu, sehingga memang yang penting menang, harus menang begitu. Kalau begini Mas Rami Pak Rami, ini apakah ini karena sistem politiknya yang keliru atau apa sehingga begini terjadi demokrasi kita? Mas Imam, penilaian Mas Imam menilai money politik kita itu sebenarnya baru-baru ini atau sejak dulu?
Sejak dulu, cuman nggak kentara. Sejak dulu, karena itu terjadi di Pilkades. Iya. Ya. Dan Pilkades kita berbasis uang itu sudah sejak puluhan tahun yang lalu. Oh. Hanya kemudian penyakit buruk ini kemudian semakin ke atas. Mulai dari Pilkades naik ke Pilkada. Dari Pilkada sekarang naik ke Pilpres. Dari Pilpres sekarang naik ke Pileg. Bayangkan kemarin itu 12.000 caleg masing-masing partai politik dikalikan 18 partai politik, semuanya nyebar uang. Jadi kemarin itu saya ada banyak dengar cerita, misalnya 2 hari yang lalu ada staf saya yang dulu ikut, kemudian sekarang menjadi pengurus P3 di salah satu kabupaten mengatakan, lah tetangga saya itu Pak, ya orang nggak punya begitu ya. Selesai pemilu beli kambing. Jadi satu keluarga itu ada yang bisa terima sampai 1 juta, 2 juta. Iya. Karena semua partai politik ngasih. Coba bayangkan siapa yang mau dipilih kalau sudah semuanya ngasih kan? Iya. Jadi bisa dibayangkan kemarin itu kalau saya punya teori dalam beberapa kesempatan sebelumnya mengatakan efektivitas money politik itu sepertiga. Artinya kalau nyebar 300.000 amplop dapatnya 100.000 amplop. Iya. Tapi kemarin itu parah, banyak yang cuma 10%. Ada yang nyebar 200.000 amplop dapatnya cuma 20.000 suara. Iya. Begitu. Betul sih. Jadi memang menyedihkan. Demokrasi kita hari ini betul-betul jatuh ke titik nadir yang belum pernah terjadi dalam sejarah Indonesia. Dan itu yang harus menjadi pekerjaan rumah luar biasa dari siapapun pemerintahan ke depan yang harus memperbaiki kualitas demokrasi kita. Kita terjerembab ke dalam demokrasi berbayar yang justru bukan hanya sekedar menjauh tapi diametral dengan cita-cita reformasi. Ya, kalau begitu dengan berbayar itu kualitas terpilih itu caleg maupun anunya bagaimana? Yang pasti pertama para caleg terpilih ini orang-orang yang berduit atau punya sumber duit. Ya sumber duit itu maksudnya tangan bisa. Iya betul ya. Yang kedua mereka pasti sudah memiliki agenda-agenda yang tersandra pesanan dari pemberi utang. Oh iya betul. Gitu. Dan yang ketiga tentu siapa yang memberi utang? Mereka yang punya duit. Iya. Pasti pengusaha. Iya. Gitu. Pasti sumber-sumber dalam kekuasaan yang memang memiliki agenda tertentu membiayai mereka begitu. Jadi jangan berharap banyak pada independensi parlemen di semua tingkatan pasca pemilu 24 ini. Nah, sekarang hasil pemilu 24 ini. Nah sekarang dari masa lalu pengalaman Pak Romi ya sampai sekarang ini, gimana idealisme orang yang mau berpolitik itu? Apakah harus kaya dulu atau kita harus punya uang berpolitik? Hari ini kalau mau berpolitik kaya dulu. Dulu enggak? Dulu enggak. Masih Mam, saya tuh tahun 2009 salah satu contoh lah di salah satu saya yang bertarung gitu ya. Itu saya hanya habis 1.650.000 untuk menjadi anggota DPR. Yang dengan uang kehormatan DPR ya, take home pay katakanlah begitu, itu nggak ada setahun udah balik. Iya. Begitu. Sehingga memang kita lebih memiliki kebebasan untuk menyampaikan ekspresi ini itu. Tetapi sekarang bayangkan kalau baru dalam jarak 15 tahun butuh 30 miliar untuk duduk. Luar biasa. Itu bukan inflasi lagi. Jadi kemarin itu saya banyak mendengar caleg-caleg itu menebar amplop 700.000 amplop, 500.000 amplop, udah ratusan ribu semua, 400.000 amplop, yang 200.000 amplop kalah sama yang 400.000 amplop, waduh, udah. Jadi nanti Mas Imam bisa cek kalau mau melakukan penelitian atau mungkin bisa minta mahasiswa cek profiling anggota dewan. Oh iya, dicek yang biodatanya itu besok termuat kan yang DPR RI ini. Iya. Kalau yang provinsi kabupaten kan susah ya. Kalau RI kan memang ada kewajiban begitu. Nah, bisa dicek pasti 2024 menandai banyaknya incumbent yang tidak terpilih. Contoh, di Riau dari 12 caleg incumbent. Iya. Itu 9 tidak terpilih lagi. Iya, kenapa? Di Jambi dari 7 caleg incumbent, 4 tidak terpilih lagi. Yang di Jakarta juga berapa orang? Jakarta semua. Kenapa? Karena mereka tidak nyebar amplop. Begitu. Karena mereka merasa 5 tahun sudah membina kan? Iya, berbunama besar. Nggak reses setahun 5 kali.
ya kan? Mas Imam perlu tahu tuh, rakyat kita juga perlu tahu. Setiap kali reses anggota DPR itu dibekali biaya untuk melaksanakan sosialisasi atau pertemuan 25 titik per reses. Kalau kali 5 kali setahun 125 titik. Dan ketika mereka itu lakukan selama 5 tahun, berarti kan mereka sudah membina konstituen. Bayangkan 125 kali 5. Iya kan? Berarti sudah 625 titik. Kalau 1 kali titik itu biayanya disediakan oleh DPR 100 orang. Berarti kalau 625 titik kali 100 itu udah 62.500 orang yang berbeda. Udah cukup memadai untuk Lebih dari cukup, Mas Imam. 62.500 kita temui dengan tatap muka. Kita sampaikan, ini laporan hasil kerja saya selama 2 bulan. Nanti 2 bulan lagi, begitu lagi kepada orang yang lain. Ini legislasi saya melakukan ini, di budgeting saya melakukan ini, di pengawasan saya melakukan ini. Apa yang Bapak Ibu mau sampaikan kepada saya lagi? Itu sudah lebih dari cukup. Nah, karenanya mereka pada pemilu 24 dan seperti juga pemilu-pemilu sebelumnya, mereka tidak bagi uang atau bagi uang dalam jumlah yang minimal. Misalnya saya ada cerita dari kawan saya yang maju lagi dari partai lain. Dia hanya sebar 200.000 amplop. Dia pikir cukup karena itu juga yang dia lakukan di pemilu sebelumnya. Bahkan ada yang dia tidak lakukan. Ternyata tewas dengan pendatang baru yang nyawer 400.000 amplop. Walau. Dan ini terjadi di semua tempat. Ya sampai keluar kalimat ya karena marah ya, nggak jadi selama 5 tahun sudah diopenin. Sekarang ini yang bejat bukan kita, Gus. Siapa? Pemilih. Saya mohon maaf nih kepada pemilih, bukan bermaksud mengatakan ini, saya menyampaikan ekspresi dari salah satu kawan saya yang incumbent tidak terpilih lagi. Nah, dia bilang, lah saya pikir 5 tahun lebih dari cukup lah, kan setiap pertemuan mereka itu pulang disangoni 150.000. Tapi dia dengan tidak menyebar, padahal selama 5 tahun itu nyawer 150.000 satu orang. Nyawer resmi ya, artinya ini memang biaya pertemuan dan lain sebagainya. Itu kalah dengan yang nyawer 50.000 tapi cash di malam pemilihan. Dan kemarin itu kalau kita mau jujur, penyelenggara itu bagian dari aparat penyebar uang. Sebahagian penyelenggara, atau kalau mau dikatakan sebagian itu terlalu sedikit, sebagian besar begitu. Kalau kita mau jujur, harusnya kemarin itu temuan money politik terjadi di seluruh Indonesia. Coba saya ingin melalui podcast ini mengundang siapa penyelenggara pemilu yang berani mengatakan bahwa tidak ada money politik. Bohong semua. Bohong besar. Jadi money politik itu terjadi di seluruh tempat di Indonesia. Dari KPU, baik untuk pilpres maupun untuk pileg. Dan itu belum pernah terjadi semasif 2024 kemarin. Kenapa? Nah, ini kenapanya itu karena memang untuk pilpres kemarin itu negara menggelontorkan bansos, ya, dan jumlahnya memang fantastis, 21,2 juta keluarga miskin di seluruh Indonesia. 21,2 itu masih mampu. Kakaknya, kalau kita hitung suaranya itu 54 juta. Udah kali kan? Karena kan Bapak Ibu, ada anak yang sudah berumur, ada anak yang belum berumur untuk memilih kan. Nah itu total kurang lebih sekitar 54 juta pemilih. Bayangkan dari 204 juta DPT kita, berarti 1/4 dari pemilih itu menerima bansos. 30%. Itu kalau bicara 1/4 dari total pemilih. Bisa jadi malah bisa setengah. Kenapa? Karena kan yang milih cuma 151 juta. Iya kan? Kalau 54 dari 151 ya sepertiga lebih. Iya, udah 40% lah. Ya, 40%. Jadi itu yang terjadi. Nah, karena rakyat kita itu sebenarnya mereka sudah biasa terima bansos, tapi jumlahnya tidak sebanyak sekarang. Iya, betul. Yang kedua, mereka sudah terima bansos, tetapi biasanya setiap bulan dirapel di akhir bulan ketiga, dirapel di akhir bulan ke-6 misalnya begitu. Kemarin itu dirapel di depan. Jadi misalnya Januari, Februari, Maret, biasanya rakyat itu terima di April. Kenapa? Karena negara baru terima uang setelah saya dan teman-teman pengusaha seperti Mas Imam dan yang lain sebagainya itu setor SPT kan? Iya, betul. Nah, negara baru punya duit.
Nah kemarin itu enggak, semua digelontorin di Januari Februari. Menjelang Jelas coblosan. Akhirnya di mindset mereka, mohon maaf, keluarga penerima bansos ini kan keluarga dengan tingkat kemiskinan yang paling parah di Indonesia. Iya. Intelektualitas mereka rendah, pendidikan mereka rendah. Apa akibatnya? Ya akibatnya mereka cuma punya pandangan, oh kalau mau pemilu itu ternyata bagi-bagi duit. Maka ketika kita berbicara pileknya juga harus ada duitnya dong. Wah, udah akhirnya terjadi inflasi suara. Suara yang tadinya tidak harus memiliki harga tertentu menjadi harus memiliki harga tertentu. Suara yang tadinya mungkin harganya hanya 10.000 menjadi 30.000, 50.000, bahkan ada yang 200.000. Begitu. Itu kenyataannya yang kemarin itu terjadi. Apa namanya? Kalau demikian Pak Romi ya, ini politik semakin nggak menarik atau semakin gimana ke depan? Saya jujur saja kehilangan rasa dengan politik hari ini karena politik kita sudah tidak lagi membasiskan diri pada rasa, tetapi pada kuasa. Artinya demi kuasa segala cara dihalalkan, demi kuasa segala cara dibolehkan dan aturan diabaikan. Nah itu buat saya nggak menarik karena politiknya sudah tidak lagi berbasis etika, tetapi berbasis kuasa. Padahal terlepas dari tujuan berpolitik itu adalah mencari kekuasaan, tujuan antara yang tadi saya sebutkan. Tetapi cara mendapatkannya itu harus tetap menggunakan atau berbasis etika. Jadi ini tolong bedakan dengan tujuan dengan cara. Kita memang tujuannya berkuasa karena dengan kuasa itu kita memiliki prinsip-prinsip yang mau kita implementasikan ketika kita berkuasa. Tetapi caranya harus beretika. Nah kalau caranya niretika ya hasilnya nanti penguasanya menjadi penguasa niretika. Kalau penguasanya niretika ya jangan harap masyarakat akan mendapatkan apa yang mereka suarakan. Karena penguasanya niretika, diabaikan saja. Nanti suara-suara kencang dari netizen kan akan ditabrak balik dengan buzzer-buzzer kekuasaan. Karena sekarang profesi buzzer itu sudah semakin banyak yang menjalankan. Jadi tentara-tentara bayaran, menjadi pembunuh-pembunuh bayaran di dunia maya yang siap membunuh pendapat siapapun yang berseberangan dengan penguasa, begitu. Nah terkait dengan partai politik sendiri, Pak Romi kan P3 nih, ini gimana hasilnya? Katanya sih nggak mencapai parliamentary threshold. Gimana ke depan? Pertama, hari ini saya bisa memastikan bahwa angka P3 sebenarnya tidak seperti yang tercantum dalam pleno KPU. Karena kami memiliki data yang berbeda bahwa P3 ini lolos. Itu yang pertama. Yang kedua, kami sedang menggugat Mahkamah Konstitusi bahwa ada suara kami yang memang tidak terekam dalam pleno KPU. Nah yang ketiga, mungkin para pemirsa bisa menengok hasil pleno KPU kemarin, khususnya di Provinsi Papua Tengah dan Papua Pegunungan. Di mana tingkat partisipasi pemilihnya itu 99,8%. Bahkan 100,2% kalau dicatat termasuk daftar pemilih tambahan. Dan itu hanya terjadi di 2 provinsi itu, tidak terjadi di 36 provinsi lain di Indonesia. Luar biasa. Bisa nggak kebayang Mas Imam kalau kita berbicara 99%, itu kalau satu TPS itu 300, berarti yang nggak datang itu cuma 3 orang. Ya mustahil lah. Nah mustahil kan gitu. Apalagi kalau daerah pegunungan jauh, rakyat datang aja. Jakarta saja mustahil kan. Iya. Apalagi ini Papua gitu loh. Jadi memang di situ ada dugaan permainan yang sangat kuat, yang itu kemudian menjadikan kami menuntut ke Mahkamah Konstitusi, ini nggak benar nih 2 provinsi ini. Masa tingkat partisipasi pemilihnya 100,2%, yang benar aja gitu. Betul. Nah ini yang kemudian memastikan kami bisa menyatakan P3 sebenarnya lolos tanpa harus menambah suara yang dicuri pun. P3 itu lolos. Kenapa?
ketika partisipasi pemilih Papua Pegunungan dan Papua Tengah itu normal, bagaimana daerah lain di Indonesia yang rata-rata di bawah 80%, 76, 78, 73 begitu, itu P3 langsung lolos. Karena baginya berkurang. Nggak usahlah bicara 80%. Papua Pegunungan saja, nggak usah lah sama Papua Tengah. Papua Pegunungan itu DPT-nya 2.450.000. Ya. 2.450.000 itu kalau partisipasinya 90%, maka berkurang 245.000 kan? Iya, betul. Nah, P3 itu hanya kurang 186.000. Jadi begitu itu turun ke 90% lah, nggak usah 80%. Itu P3 udah langsung lolos tanpa nambah suara. Berarti masih ada perjuangan lah untuk mendapatkan. Jadi itu perjuangan formil ini kami perlukan. Karena memang hukum kita mengatur begitu dan kita ikuti prosedur hukum demokrasi kita, tetapi tentu kita juga mohon doa kepada seluruh pemirsa bahwa P3 bisa kembali duduk di Senayan sebagaimana seharusnya. Amin ya. Kita selamat. Nah, pesan Pak Romi kira-kira apa untuk penonton saya? Kira-kira apa pesan secara pertama yang saya pesankan, melakukan apapun yang ya adik-adik lah saya bisa katakan karena generasi sekarang kan banyak di bawah kita berdua ya. Kalau melakukan segala sesuatu bersungguh-sungguhlah, ya, karena itu adalah kunci keberhasilan. Ya. Kemudian yang kedua, selalulah mengikuti jalan yang di situ Anda sudah dalami pengetahuannya. Jangan kemudian ikut-ikutan segala sesuatu yang kita nggak ngerti. Ya. Kalau nggak tahu, ya bagi yang Muslim itu ada tuntunan fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kamu itu tidak tahu, tanyalah kepada ahlinya, gitu. Kemudian yang ketiga, jangan membudayakan segala sesuatu itu instan. Ya. Generasi milenial dan post milenial itu dikenal dengan budaya instan. Mendadak terkenal, mendadak kaya, ya, mendadak jadi seleb, begitu ya. Selebgram, seleb tweet, begitu ya. Tetapi percayalah, keberhasilan yang lestari, yang abadi, itu berdasarkan kemampuan kita, bukan dicapai dengan cara instan. Begitu. Dan terakhir, ya ingatlah bahwa tujuan kita di dunia ini hanya sementara. Yang abadi itu adalah akhirat belaka. Luar biasa. Begitu. Baik, demikian dengan Bapak Muhammad Romur Muzi, dan saya pikir banyak sekali pelajaran buat kita, terutama ada yang tertarik berpolitik ya. Terima kasih banyak Pak Romi, sukses selalu dan sehat selalu. Semoga P3 kembali ke parlemen. Amin. Ya rabbal alamin. Terima kasih banyak. Salam Imam Tenzar. Terima kasih.